Komando militer Israel mendeteksi peluncuran rudal dari Yaman pada Selasa 5 Agustus 2025 dini hari tadi. Serangan itu yang memicu sirine di sejumlah permukiman di wilayah tengah yang diduduki berbunyi. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Agustus, rudal diklaim Israel berhasil dicegat, namun serangan ini kembali bak memberi pesan sekaligus menunjukkan dukungan militer Yaman terhadap Palestina. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF sebelumnya telah memberlakukan blokade laut terhadap kapal terafiliasi Israel dan melancarkan puluhan serangan rudal serta drone. Serangan diklaimnya akan terus dilakukan hingga agresi di Gaza berakhir. Juru bicara YAF, Yahya Sari, menyebut 3 serangan terbaru menargetkan Tel Aviv, Askalan, dan Pelabuhan Haifa. Aksi ini disebut sebagai solidaritas terhadap Palestina dan respons atas genosida di Gaza serta penodaan Masjid Al-Aqsa. Selain itu, Sari juga menegaskan bahwa Yaman tidak akan tinggal diam terhadap penderitaan rakyat Palestina. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya berhasil menghancurkan kendaraan militer Israel. Persenjataan yang dipakai adalah dengan alat peledak Takib dan lokasinya di timur laut Khan Younis, Gaza Selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Agustus, hal itu diumumkan oleh pihak Al-Quds dalam pernyataannya pada Senin 4 Agustus 2025 waktu setempat. Mereka menyindir operasi militer Israel kereta perang Gideon yang dinilai gagal mencapai tujuannya. Sementara itu, dalam operasi terpisah Brigade Abu Ali Mustafa dan Brigade Al-Quds menghancurkan kendaraan lapis baja Israel. Lokasinya di timur Al-Sujaya, Gaza Utara. Kelompok tersebut memastikan ledakan itu menimbulkan korban di antara personil Israel baik tewas maupun luka-luka. Mereka juga menegaskan aksi itu sebagai bagian dari balasan atas kejahatan pendudukan terhadap rakyat Palestina. Faksi-faksi perlawanan menegaskan bahwa aksi ini adalah balasan atas kejahatan pendudukan dan bentuk perlawanan berkelanjutan terhadap agresi Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menggelar rapat darurat dilakukan bersama dengan Kabinet Keamanan pekan ini guna menyusun instruksi baru bagi militer terkait perang di Gaza. Mengutip Tribun News pada 5 Agustus, hal ini diumumkan oleh sumber utama pada Senin 4 Agustus 2025 waktu setempat. Ia menegaskan pentingnya persatuan demi mencapai 3 tujuan utama Israel, diantaranya mengalahkan Hamas, mencegah ancaman dari Gaza, dan membebaskan para sandera. Namun hingga kini sekira 50 sandera masih ditahan Hamas dengan hanya 20 diyakini masih hidup. Media Israel melaporkan rapat akan digelar Selasa 5 Agustus waktu setempat. Di sisi lain, sebanyak 550 mantan pejabat keamanan Israel menyerukan gencatan senjata. Mereka menilai tujuan utama perang yaitu melemahkan Hamas dan menghancurkan strukturnya telah tercapai, serta menekankan bahwa dialog diplomatik perlu segera dibuka demi menyelamatkan para sandera mereka. Pemimpin Hamas Osama Hamdan menuduh Amerika Serikat dan Israel sengaja mengalihkan perhatian Dewan Keamanan PBB. Fokus dialihkan dari krisis kemanusiaan di Gaza ke isu tawanan Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 5 Agustus, hal ini diutarakan oleh Hamdan dalam pernyataannya pada Senin 4 Agustus 2025. Ia menyebut Gaza kini bak kamp konsentrasi Nazi, bahkan lebih buruk dari Auschwitz. Tepat akibat serangan genosida Israel yang disebutnya melebihi horor Holocaust. Hamdan mengecam standar ganda barat dan menyerukan penghentian agresi serta akuntabilitas terhadap pelaku. Ia juga menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas keselamatan para tawanan karena menolak gencatan senjata. Menurutnya, tahanan Israel di Gaza diperlakukan manusiawi, tak berbeda dari warga sipil Palestina yang juga hidup dalam kekurangan ekstrim. Sebaliknya, ia menuding Israel menyiksa tahanan Palestina secara sistematis di penjara. Pasukan Israel menyerbu timur Nablus tepi barat pada Selasa 5 Agustus dini hari guna mengamankan pemukim Yahudi yang masuk ke makam Yusuf. Puluhan kendaraan militer dikerahkan, disertai tembakan gas air mata dan granat suara untuk membubarkan warga. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Agustus, konfrontasi sengit dilaporkan pecah dengan pemuda Palestina. Puluhan sabit merah melaporkan sejumlah korban luka, termasuk sesak nafas dan luka bakar. Seorang pria lansia termasuk di antara korban yang dilarikan ke rumah sakit. Dalam perkembangannya, pasukan Israel juga menyerbu kamp Balata di timur Nablus dan beberapa wilayah lain di tepi barat, termasuk Al-Khalil, Silwat, dan Jenin.
Penggerebekan itu disertai pencarian rumah dan kekerasan terhadap warga. Sementara itu, bom Molotov dilemparkan ke bus pemukim di dekat jembatan Beit Khalil tanpa korban. Ketegangan terus meningkat seiring serangan militer dan pemukim yang terus berulang. Lebih lanjut, sedikitnya 2 orang tewas dalam sergapan pasukan Israel ke gudang pertanian di Kabatia, Selatan Jenin. Gudang ditembaki, dibakar lalu dihancurkan dengan bulldozer. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi 1 korban, sementara 1 jenazah lain belum teridentifikasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.